Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran materi bahasa Inggris modul 14. Sebelumnya saya ingin mengucapkan salam kesetaraan, sekolah boleh putus, belajar jalan terus. Nah, sahabat belajar, pada video pembelajaran kali ini saya akan coba mengulas isi materi yang ada pada modul 14. Mari kita simak dan melihat bersama-sama. Adapun tema pada modul 14 ini yaitu bisa kita saksikan terkait tentang good news dan bad news. Bad news is a good news. Nah, baik. Jadi pada materi modul 14 ini adapun isi daripada modul ini terdiri dari 2 unit. Namun pada video kali ini kita akan coba mengulas tentang apa saja materi yang terdapat pada unit 1. Baik, adapun materi yang ada di unit 1 ini sahabat belajar, kita mulai dari activity 1 yaitu reading news item text. Nah, apakah sahabat belajar ada yang sudah tahu tentang apa itu news item text? Saya yakin Anda pernah mempelajarinya di kelas sebelumnya. Oke, kita akan mengulas saja apa itu pengertian atau apa yang dimaksud dengan news item text. Ya, news item text. News item text adalah a text which inform readers about event of the day. The events are considered newsworthy or important. Jadi kalau kita translate ke dalam bahasa Indonesia, news item text ini adalah sebuah teks yang mana menginformasikan kepada pembaca tentang kejadian pada suatu hari. Kejadian tersebut dianggap sangat-sangat perlu disampaikan atau sangat penting. Nah, itu artinya bahwa it means if there is an important events that should be known by many people, then this event deserves news. Well, the news text is called news item text. However, if there are events that people do not deserve, then they are not definitely words to be news. Nah, jadi kalau kita masuk ini, itu artinya jika ada beberapa kejadian penting yang harus diketahui oleh banyak orang. Kemudian kejadian ini disajikan secara berita. Nah, jadi seperti itu ya. Kejadian seperti yang dibacakan seperti itu atau teks berita itu disebut dengan news item text atau teks news item. Jadi seperti itu ya saudara-saudara. Silahkan dicatat dan disimpan di dalam memori kalian. Nah, if you write the news, pay attention to the general structure of news item. Nah, jadi jika sahabat belajar ingin menulis sebuah berita, silahkan perhatikan general structure of news item. Struktur daripada news item itu sendiri. Nah, general structure of news item terdiri dari
Satu, newsworthy event, it recount the event in summary form. It's part of the text which tell reader about the main idea or the main topic of the text. Nah, jadi bagian satu ini terdiri dari newsworthy event atau kejadian nyata pada hari tersebut ya yang dirangkum. Nah, kemudian pada bagian ini biasanya menceritakan kepada pembaca tentang ide utamanya atau topik utama dari teks tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada namanya background events. Ya, background event, they elaborate what happened to whom and what circumstance. It's a part of text which tell the reader about the background of the event. It consists of the event, place, time, people, etc. Nah, jadi pada bagian background event ini atau kejadian background event ini tempatnya dijelaskan apa yang terjadi, siapa yang mengalami, atau siapa saja yang ada di kejadian tersebut. Nah, kemudian pada bagian teks itu dijelaskan kepada atau diberitahukan kepada si pembaca bahwa latar belakang sebuah kejadian itu bisa juga berisi pemberitahuan tentang tempat, waktu kejadian, siapa orang yang mengalami kejadian dan lain-lain. Nah, kemudian structure yang ketiga atau bagian ketiga disebut dengan resources. Nah, resources ini terdiri dari comments dari partisipan ya. So it's contain comment by participant in. Alright, nurses to an authority expert on the event. Nah, jadi disinilah tempat komen dari partisipan atau orang yang menceritakan, bisa juga berupa saksi atau si peneliti tentang kejadian tersebut. Nah, jadi demikian general structure of the news itu. Ada tiga, ada newsworthy event, ada background event, and ada resources. Nah, catatan di sini, note, the title of the news is called headline. Nah, jadi judul daripada berita tersebut dinamakan dengan headline, bukan title, disebut dengan headline. Tolong disimpan. Background event, seperti yang tadi, latar belakang sebuah kejadian. Elaboration menjelaskan tentang can be detailed information of the state newsworthy. Nah, jadi secara detail, informasi secara detail tentang pernyataan kejadian tersebut, or atau the outside background, latar belakangnya closely relate to newsworthy event, sangat dekat dengan kenyataan kejadian terjadi pada hari itu. Nah, kemudian elaborate what happened. Nah, menjelaskan atau menceritakan kejadian apa yang terjadi. Tell what caused the accident. Apa yang menyebabkan insiden tersebut. Nah, can be a background, participant, time and place relating to the news. Can be more than one. Nah, jadi background itu juga tadi menjelaskan tentang siapa yang mengalami kejadian tersebut, waktunya kapan, tempatnya di mana, itu yang diberitakan. Dan bisa juga background itu terdiri dari satu paragraf terlebih. Nah, selanjutnya sahabat pelajar, kita akan melihat contoh of the news item, example. Nah, di sini sudah disajikan sebuah contoh teks news item atau news item
That's 7 killed in accident on Jalan Sultan. Nah, di sini diberitakan 7 people were killed in a collision between a bus, car, and a truck at 10:35 p.m. on Jalan Sultan last night. Nah, jadi ini apa namanya? Pada paragraf yang pertama ini sudah dijelaskan atau sudah diceritakan, sudah diberitakan bahwa ada 7 orang meninggal dalam apa namanya tabrakan atau kecelakaan antara sebuah bus ya kemudian mobil dan sebuah truk. Kecelakaannya terjadi pada pukul 10:35. Nah, kejadiannya pada malam hari ya on Jalan Sultan last night. Nah, jadi ini menunjukkan tempat on Jalan Sultan. Tadi time ini place-nya. Nah, kemudian the death were all passenger in the car. Police believe the car might have been trying to overtake the bus when it was struck by a truck coming from the opposite direction. The driver of the car might not have been using his light. As the truck driver said, he did not see the car approaching. Nah, jadi inilah latar belakang terjadinya kecelakaan tersebut. Diceritakan juga di sini the dead were all passenger in the car. Jadi yang mati itu semuanya adalah penumpang mobil. Police believe, polisi percaya the car might have been trying to overtake the bus. Jadi polisi di sini apa namanya berkesimpulan atau percaya bahwa mobil tersebut mencoba untuk menyalip daripada bus. Jadi mobil tersebut coba menyalip bus. Pada saat itu datanglah sebuah truk ya dari arah yang berbeda. Kemudian di sini the driver of the car may not have been using his light. Nah, jadi pengendara atau supir daripada mobil tersebut tidak menggunakan lampunya dengan baik. As the truck driver said, itu yang dikatakan seperti yang dikatakan oleh si supir drove. He did not see the car approaching. Jadi dia tidak melihat mobil itu mendekat. Nah, kemudian source. Ya, source-nya tadi ya sebentar dulu. Nah, source-nya tadi oke, sebentar dulu. Sahabat belajar. Nah, sekarang kita lihat di source-nya. The police said the car should not have been trying to pass the bus since overtaking is not allowed on Jalan Sultan. In addition, the police reported the car, a small Japanese car, should not have been carrying more than 5 people. The name of the victim are not yet known. Nah, jadi di sini sumbernya adalah si polisi itu mengatakan atau berbicara bahwa the car should not have been trying to pass the bus. Nah, car tersebut atau mobil tersebut tidak mencoba untuk melintas the bus. Nah, since overtaking is not allowed on Jalan Sultan karena menyalip tidak diizinkan di Jalan Sultan. In addition, jadi ditambahkan juga the police reported apa namanya memberitakan bahwa that car small Japanese car. Nah, jadi apa namanya mobil kecil
buatan Jepang tersebut should not have been crying more than 5 people. Nah, jadi mobil tersebut tidak membawa lebih dari 5 orang. The name of the victim are not yet known. Jadi nama apa namanya korban kecelakaan tersebut belum diketahui. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi seperti itu tadi contoh daripada news item. Apa itu news item sudah kita bahas. Nah, contohnya bagaimana, generic structure-nya bagaimana. Sekarang kita akan lanjutkan ke rewrite the text above as news text but without the news item. Nah, jadi kita di sini nanti kita akan belajar untuk menulis sebuah berita, akan tetapi tidak berdasarkan struktur dari teks news item itu sendiri. Nah, di sini udah ada latihan rewrite the text above as a news text but without the news item term. Nah, jadi tadi kita kembali. Nah, ini nanti kita akan lihat contoh yang tadi. Nah, ya, contoh yang tadi, saudara-saudara. Nah, nah, ini tolong di screen atau di shoot. Nah, inilah yang akan kalian coba untuk menulis kembali, tetapi bukan dalam bentuk atau dalam struktur penulisan news item text. Nah, nih silahkan nanti dicoba di rumah. Saya yakin saudara-saudara pasti bisa. Oke, nah setelah itu kemudian di sini ada read the text below and try to find the news item. Nah, jadi di sini akan disajikan sebuah teks. Nah, kemudian cobalah Anda menemukan unsur news item di dalam. Mana teksnya? Ya, ini ada headline-nya, herbal medicine for dengue has been discovered. Nah, silakan ini nanti bisa di copy, kemudian tulislah mana yang bagian news for the eventnya, mana yang menjadi background eventnya, mana yang research. Nah, jadi demikian. Nah, terkait tentang news item, apakah ada pertanyaan? Saya yakin banyak pertanyaan. Tapi nanti pertanyaannya bisa kita tampung di Google Classroom untuk bergabung. Silakan nanti saya akan mengirimkan linknya. Kemudian berikutnya di sini kita beranjak ke listening news item text. Nah, pada pelajaran listening news item text ini terdiri dari ada beberapa materi yang sangat penting di sana, yaitu direct and indirect speak. Nah, apa itu direct speak? Direct speak, use direct speak when we simply repeat what someone says, building the phrase between speech mark as the fluency. Nah, ini contohnya. Nah, Kiki came in and asked, who's looking at me? Nah, jadi tolong diperhatikan di sini Kiki masuk dan berkata, nih, ini direct speak ya. Nah, ada tanda petik who's looking at me? Apa yang melihat saya? Nah, ditutup dengan tanda petik lagi. Kemudian contoh yang kedua, the police said, tanda koma, buka dengan tanda petik, memberitahukan apa yang orang itu sampaikan. The victim is innocent. We will get the criminal soon. Titik baru ditutup dengan tanda petik kalau itu bukan kalimat pertanyaan.
Nah, berikutnya, contoh berikutnya. She replied. Nah, dia menjawab. Ah, yes. Yeah, I agree with you. Titik, tutup, tanda petik. Contoh berikutnya. He was angry and shouted. Nah, dia sangat-sangat marah dan berteriak. Dikasih tanda koma. Apa bunyi teriakannya? Don't you see her? Ya, don't you see her? Nah, tidak melihatnya? Tanda tanya. She hasn't finished that report yet. Dia, apakah dia belum menyelesaikan apa namanya beritanya? Nah, ya berikutnya contoh yang berikut. Nah, ini yang apa namanya ucapan orang tersebut dulu yang didahulukan, baru penjelasannya. Nah, kita kasih tanda petik dulu apabila teriakan orang tersebut yang kita akan ngomongkan terlebih dahulu. There's a fly in my tea. Nah, ini kan sebuah pernyataan, maka dikasih apa namanya uh, tanda petik, tanda seru, baru ditutup dengan tanda petik lagi. Scream Nana. Si Nananya berteriak. Nah, jadi as you can see, seperti apa yang Anda sahabat pelajar bisa lihat, with direct speech, it is common to use some certain verb. Jadi sangat-sangat kebiasaan yang digunakan apa namanya adalah kata-kata tertentu, such as seperti to say, in the past. Nah, ini dalam bentuk apa namanya ampau. Jadi to say ini bentuk sekarang. Has, play, shoot, and scream. Nah, jadi seperti itu. Oke, jadi demikian tentang materi kita pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Namun untuk lebih mengembangkan video pembelajaran kali ini, saya harap teman sahabat belajar like, comment, and subscribe. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.